Siang Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih Bu. Coba berdiri. Kayaknya saya punya anak-anak ini ada yang tidak semangat ini hari. Apa karena tidak makan, tidak mandi, atau tidak tidur? Tidak tidur Bu. Tidak makan, ada yang tidak makan. Kenapa? Alasannya apa? Saya tidak tidur. Tidak tidur, woy, anak-anak ini. Ibu pasti suka bergadang di jalan nih. Insomnia Ibu saya. Oke, baik. Silakan duduk ya. Terima kasih. Ada yang sakit? Kenapa muka-mukanya tidak ada yang semangat ini? Lapar. Lapar. Baik, kalau kalian kabarnya hari ini baik-baik saja, Ibu berharap untuk kedepannya kalian tetap bisa menjaga kesehatan ya. Apalagi pada saat sekarang ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita perlu waspada ya. Kalau datang ke sekolah itu tidak boleh berkerumun sampai di sekolah, tidak boleh apa namanya? Tidak boleh berkumpul. Terus jika berkumpul harus tetap menggunakan masker. Harus tetap cuci tangan. Oke. Selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Dipermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Sesuai. Hadir semua. Terima kasih karena anak-anak ibu tetap semangat datang ke sekolah. Jadi baik kalau kalian hadir semua, ibu sangat bangga pada kalian semua ya, karena anak-anak ibu itu sekarang tuh sangat rajin. Ibu berharap kedepannya anak-anak akan tetap semangat seperti saat ini, tetap sehat dan tetap rajin datang ke sekolah. Dan jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan. Oke, baik, sekarang kita memasuki pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, kira-kira di antara kalian siapa yang pernah membakar lilin dan membakar besi? Kalau saya, Pernah Ibu? Nah, ada yang sudah pernah membakar besi? pernah Ibu. Lilin? Sudah Ibu. Oke. Baik, jika kalian semua pernah membakar lilin maupun besi, jadi kira-kira apa yang timbul dalam benak kalian ketika kalian itu membakar besi, tetapi besinya tidak berubah, tetap utuh. Sedangkan ketika kalian membakar lilin, lilin dapat meleleh dan bisa berubah bentuk. Yang awalnya utuh, ketika kita bakar lilinnya, maka lilinnya pun meleleh. Namun ketika lilinnya utuh, namun ketika dibakar lilinnya kan jadi leleh begitu. Kira-kira dalam benak kalian tuh munculnya pikiran kalian itu seperti apa? Ya pasti heran Ibu, karena dari kedua benda itu mengalami perubahan. Oke, Misalkan lilin kan misalkan dari batangan dia meleleh, sementara besi itu kan dia hanya semakin merah, jadi seperti bara api, tapi dia tidak hancur, dia tetap utuh. Sedangkan lilin itu Oke, baik, benar sekali ya apa yang kalian jawab itu. Nah, untuk lebih memahaminya, maka hari ini kita akan mempelajarinya lebih banyak. Kebetulan hari ini juga kita akan belajar tentang perubahan materi. Dalam materi kita hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran dan juga nilai yang akan
kalian peroleh setelah mempelajari bab ini. Jadi tujuan mempelajari bab ini adalah kalian dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali terjadi perubahan di sekitar kita. Misalnya daun layu, kayu yang terbakar, dan lain-lain. Nah, perubahan materi yang ada di alam ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua jenis perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Ya, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang perubahan kimia. Silakan disimak ya. Silakan berkonsentrasi, tidak boleh berpikir ke rumah, ke jalan, main story apa semua ya. Jadi pengertian perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada zat atau materi yang menghasilkan zat atau materi dengan jenis yang berbeda atau baru dari zat semulanya. Anak-anak, jadi perubahan kimia itu bisa menghasilkan zat atau materi yang berbeda dari bentuk semula. Zat tersebut biasanya tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Terus yang kedua, perubahan fisika. Pengertian perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi untuk perubahan fisika ini, sifat partikel atau molekulnya masih tetap sama walaupun mengalami perubahan. Jadi anak-anak, perubahan fisika ini tidak akan menghasilkan jenis zat baru ya. Ini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya anak-anak silakan perhatikan. Jadi di sini Ibu telah menyiapkan kertas ya. Di sini Ibu menyiapkan 2 lembar kertas. Kemudian Ibu akan menggunting. Anak-anak, jadi di sini Ibu telah sediakan 2 lembar kertas, kemudian ada gunting dan ada juga petek atau pemantik ya. Kemudian di sini Ibu akan menggunting satu kertas ini menjadi kecil-kecil, kemudian Ibu akan membakar kertas yang satu yang belum Ibu gunting. Silakan amati demonstrasi yang Ibu buat ya. Kemudian setelah Ibu menggunting kertas yang satu tadi, kemudian Ibu akan membakar kertas yang satu lagi yang belum Ibu gunting. Ya, silakan mengamati ya. Enggak laptop doang sih. Silakan perhatikan demonstrasi yang Ibu buat. Setelah itu, setelah kalian mengamati demonstrasi, kemudian kalian membuat pertanyaan tentang apa yang telah kalian amati. Setelah itu, Ibu akan membagikan kalian ke dalam bentuk kelompok dan melakukan beberapa percobaan tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, anak-anak, di sini Ibu perlu ingatkan kepada anak-anak sekalian agar bisa bekerja dengan cermat, jujur, dan bekerja sama
Biar dulu. Oke, baik. Ya, saya minta kepada anak-anak sekalian untuk maju ke depan kelas dan mengamati apa yang telah Ibu lakukan tadi. Sekarang, sebelum kalian melakukan percobaan, berkelompok saya tidak apa-apa, silakan maju ke depan. Silakan amati. Silakan mengamati. Setelah kalian mengamati ini, kalian akan melakukan percobaan sesuai dengan LKS yang Ibu bagikan sebentar ya. Jadi di sini kalian sudah melihat kertas yang satu yang Ibu gunting tetap seperti ini. Kemudian yang Ibu bakar, dia mengalami seperti ini. Ya. Sekarang silakan duduk, kemudian silakan melakukan percobaan. Jadi ibu akan bagikan kalian ke dalam bentuk kelompok. Kalian ini kan anggotanya hanya 4 orang. Jadi ibu akan membagikan LKS-nya hanya 1 dan kalian cukup 1 kelompok, ya. Silakan melakukan percobaan sesuai LKS. Silakan lakukan. Baik, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok untuk melaporkan hasil percobaan yang sudah kami lakukan tadi. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama itu, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Perbedaannya itu pada kegiatan memotong kertas itu tidak menghasilkan zat baru, mungkin hanya ukuran yang berubah. Kertas yang semula utuh digunting itu menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Lalu pada kegiatan membakar kertas itu dia mengalami perubahan, yaitu kertas yang semulanya utuh dibakar itu hangus lalu menjadi abu. Di sini kegiatan potong kertas itu kami klasifikasikan termasuk ke dalam perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan kegiatan membakar kertas tadi kami klasifikasikan dalam perubahan kimia karena dapat menghasilkan zat baru. Lalu pertanyaan nomor 2, apakah perbedaan dari hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memanaskan atau membakar sendok menggunakan pemantik? Di sini tidak terjadi perubahan apa-apa, mungkin hanya bagian bawah sendok yang mengalami perubahan warna atau gosong. Lalu yang ketiga itu, carilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas. Nah, contoh yang sesuai dengan kegiatan memotong kertas berarti berkaitan dengan perubahan fisika. Nah, contoh yang sama itu adalah beras yang ditumbuk. Nah, beras yang ditumbuk itu menjadi tepung, hanya menunjukkan bentuk dan ukuran yang berubah, tapi sifat molekul zat pada beras dan tepung itu tetap sama, tidak berubah. Lalu yang keempat itu contoh yang sama dengan perubahan membakar kertas atau perubahan kimia, yaitu contohnya nasi menjadi basi atau buah menjadi busuk. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama itu berdasarkan hasil pengamatan dengan hasil yang berbeda disebut perubahan apakah? Perubahan yang terjadi pada langkah percobaan 1. Langkah percobaan 1 itu kami sebut perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Lalu nomor 2 itu perubahan yang terjadi pada langkah nomor 2 itu disebut perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang silakan dulu. Terima kasih, Bu.
Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi yang menghasilkan materi dengan jenis yang berbeda atau baru dari zat semula. Nah, anak-anak, jadi perubahan kimia itu bisa menghasilkan zat atau materi yang berbeda dari bentuk semula. Zat tersebut biasanya tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Kemudian yang kedua, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi untuk perubahan fisika ini, sifat partikel atau molekulnya itu masih tetap sama walaupun sudah mengalami perubahan. Nah, anak-anak, perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat atau materi baru. Nah, di sini terlihat sangat jelas perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian Ibu akan memberikan beberapa contoh perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada perubahan kimia misalnya nasi membusuk, sayur menjadi basi, dan lain-lain. Lalu contoh pada perubahan fisika misalnya beras yang ditumbuk menjadi tepung. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tes untuk kalian agar Ibu bisa tahu siapa yang serius dan tidak serius mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, jelaskan perbedaan perubahan fisika